Dia yang melahirkan suamiku, tapi dia juga yang berusaha mencabut nyawanya. Di balik senyum lembut dan doa-doa panjang itu, tersimpan racun yang perlahan membunuh. Aku tak menyangka, kasih sayang seorang ibu ternyata hanyalah topeng sempurna untuk menutupi keserakahan yang mematikan. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara bip ritmis dari monitor detak jantung itu adalah satu-satunya hal yang mengisi keheningan di ruang ICU nomor 304 ini. Suara itu seharusnya menenangkan, tanda bahwa masih ada kehidupan. Namun bagiku, suara itu terdengar seperti bom waktu yang sedang menghitung mundur. Aku duduk di kursi plastik keras di samping ranjang, menatap sosok yang terbaring lemah di sana. Itu suamiku, Bram. Namun, dia hampir tidak terlihat seperti pria yang kunikahi 5 tahun lalu. Bram yang kuingat adalah pria yang gagah, yang selalu bangun jam 5 pagi untuk lari pagi, yang selalu melarangku makan gorengan terlalu banyak karena alasan kolesterol. Bram yang ada di hadapanku sekarang adalah sosok yang layu. Kulitnya berwarna kekuningan, tulang pipinya menonjol tajam seolah daging di wajahnya telah dikikis habis dari dalam, dan bibirnya pecah-pecah kering. Sudah 1 minggu dia koma. 1 minggu yang terasa seperti 1 abad bagiku. Bau antiseptik rumah sakit yang menyengat sudah menempel di pakaianku, di rambutku, bahkan rasanya sudah meresap ke dalam pori-pori kulitku. Aku menunduk, melihat pakaian yang kugenakan. Kemeja kerja kusut yang kupakai sejak 2 hari lalu. Ada noda kopi di lengan kirinya. Aku bahkan sudah lupa kapan terakhir kali aku mandi dengan benar. Yang kulakukan hanyalah membasuh muka di wastafel toilet rumah sakit yang dingin dan berbau karbol. Dr. Adrian, spesialis penyakit dalam yang menangani Bram, masuk ruangan dengan wajah lelah. Dia membawa papan jalan tebal berisi rekam medis Bram. Setiap kali pintu terbuka dan sosok berjas putih itu masuk, jantungku selalu berdegup kencang, berharap ada kabar baik, namun sekaligus takut mendengar kabar buruk. "Bagaimana, Dok? Apa ada perkembangan?" tanyaku, suaraku serak karena kurang minum dan terlalu banyak menangis dalam diam. Aku bangkit berdiri, kakiku terasa kesemutan karena terlalu lama duduk dalam posisi yang sama. Dr. Adrian menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. Ekspresinya menunjukkan frustrasi yang sama besarnya denganku. "Kami sudah melakukan tes toksikologi standar, tes fungsi hati, ginjal, sampai pemindaian otak ulang, Bu Sarah. Kerusakan organ dalamnya, terutama ginjal dan hatinya, terjadi sangat cepat dan progresif. Tapi kami belum menemukan pemicu utamanya. Ini aneh. Seperti ada zat asing yang merusak sistem tubuhnya, tapi tidak terdeteksi dalam panel tes biasa." Aku meremas tangan Bram yang terasa dingin dan kaku. "Zat asing? Maksud dokter? Virus? Bakteri? Bisa jadi virus langka, atau autoimun yang agresif. Kami masih mengusahakan yang terbaik, Bu. Tim kami sedang berkonsultasi dengan ahli dari rumah sakit pusat. Ibu yang sabar ya. Bram butuh dukungan ibu. Tapi ibu juga harus jaga kesehatan. Kalau ibu ambruk, siapa yang akan menyemangati Pak Bram saat dia sadar nanti?" Setelah Dr. Adrian keluar, aku kembali terduduk lemas. Air mataku menetes lagi. Rasanya tidak adil. Bram orang baik. Dia tidak merokok, tidak minum alkohol, rajin olahraga. Kenapa penyakit misterius ini menyerangnya? Pintu ruangan kembali terbuka pelan. Kali ini, sosok yang masuk membawa aura yang berbeda. Ibu Siska, ibu mertuaku, melangkah masuk dengan wajah penuh duka. Dia mengenakan gamis panjang berwarna abu-abu dan kerudung lebar. Di tangannya, dia membawa tasbih yang selalu diputar oleh jemarinya. Mulutnya komat kamit melafalkan doa. Di tangan kirinya, dia menenteng rantang makanan. "Assalamualaikum, Nak Sarah," sapa Ibu Siska lembut, suaranya bergetar menahan tangis. Dia berjalan mendekat, lalu langsung memelukku. Pelukannya hangat, dan wangi melati dari parfumnya sedikit menyamarkan bau obat-obatan di ruangan itu. "Waalaikumsalam, Bu," jawabku lemah, membalas pelukannya. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya aku tidak sendirian menanggung beban ini. Ibu Siska adalah wanita yang sangat alim. Sejak Bram sakit,
Dia terlihat sangat terpukul. Dia adalah ibu tunggal yang membesarkan Bram sendirian setelah ayah mertuaku meninggal puluhan tahun lalu. Bram adalah dunia baginya, dan aku tahu betapa hancurnya hati seorang ibu melihat anak semata wayangnya terbaring tak berdaya. Ibu Siska melepaskan pelukannya, lalu menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya penuh kasih sayang dan keprihatinan. Dia mengelus pipiku yang tirus. Ya Allah, Sarah, kamu terlihat kacau sekali, nak. Lihat matamu, bengkak dan hitam. Badanmu kurus. Aku nggak apa-apa, Bu. Aku cuma mau nungguin Bram sampai sadar, kataku mencoba tersenyum, meski rasanya perih. Ibu Siska menggeleng tegas namun lembut. Dia menarik kursi lain dan duduk di sampingku. Dia membuka rantang yang dibawanya. Aroma bubur ayam menguar. Kamu harus makan dulu. Ibu masakan bubur kesukaanmu. Ibu tahu kamu pasti belum makan dari pagi kan? Perutku berbunyi nyaring, mengkhianati penolakanku. Aku memang lapar sekali. Ibu Siska menyodorkan sendok padaku. Ayo makan. Sedikit saja. Demi Bram. Aku menurut. Aku memakan bubur itu perlahan. Rasanya hambar di lidahku yang pahit, tapi aku memaksanya masuk. Sambil menungguku makan, Ibu Siska membelai rambut Bram yang mulai menipis. Dia membisikkan doa-doa di telinga anaknya. Pemandangan itu begitu menyentuh hati. Betapa besar cinta seorang ibu. Setelah aku selesai makan, Ibu Siska memegang tanganku. Sarah, dengarkan ibu. Kamu pulanglah dulu. Mandi, ganti baju, tidur sebentar di kasur yang empuk. Kamu butuh istirahat yang berkualitas. Tapi, Bu, siapa yang jaga Bram? Dokter bilang kondisinya bisa berubah sewaktu-waktu. Tolakku halus. Aku takut meninggalkan Bram. Aku takut jika aku pergi, sesuatu yang buruk akan terjadi dan aku tidak ada di sana untuk memegang tangannya. Ada ibu di sini, kata Ibu Siska meyakinkan. Matanya menatapku lekat, memberikan rasa aman. Ibu yang melahirkannya, ibu yang membesarkannya. Ibu akan menjaganya seperti ibu menjaga nyawa ibu sendiri. Kamu percaya sama ibu, kan? Pertanyaan itu membuatku merasa bersalah karena sempat ragu. Tentu saja aku percaya padanya. Dia ibunya. Iya, Bu. Aku percaya. Nah, kalau begitu pulanglah. Ambil baju ganti yang banyak sekalian. Mungkin kamu bisa bawa bantal kesayangan Bram atau foto pernikahan kalian untuk dipajang di sini, biar dia semangat. Ibu akan di sini terus. Nanti kalau kamu sudah segar, baru kamu kembali lagi ke sini gantian sama ibu. Aku menimbang-nimbang tawaran itu. Tubuhku memang sudah berteriak minta istirahat. Punggungku sakit luar biasa, dan kepalaku pening. Mungkin ibu benar. Aku tidak akan berguna bagi Bram jika aku sendiri jatuh sakit. Lagi pula, jarak rumah sakit ke rumah kami hanya sekitar 40 menit. Aku bisa pulang cepat, mandi, lalu segera kembali. Baiklah, Bu. Aku pulang sebentar ya. Nggak akan lama. Paling 2 jam aku sudah sampai sini lagi. Putusku akhirnya. Ibu Siska tersenyum lega. Dia menepuk-nepuk punggung tanganku. Jangan buru-buru. Tidurlah dulu barang 1 atau 2 jam. Bram aman sama ibu. Di sini juga ada suster dan dokter. Aku bangkit, mengambil tas tanganku. Sebelum pergi, aku mencium kening Bram lama sekali. Kulitnya terasa dingin di bibirku. Mas, aku pulang sebentar ya. Cuma sebentar. Kamu harus kuat. Jangan nyerah. Ada ibu di sini jagain kamu. Aku berpamitan pada Ibu Siska. Bu, kalau ada apa-apa, sekecil apapun, langsung telepon aku ya. Iya, sayang. Pasti. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Pikiranmu lagi kalut, bahaya kalau nyetir nggak fokus. Pesan taksi online saja, saran Ibu Siska. Aku mengangguk. Sarannya masuk akal. Aku memesan taksi lewat aplikasi. Saat aku melangkah keluar dari ruang ICU, aku menoleh sekali lagi. Aku melihat Ibu Siska sedang duduk di samping ranjang, memegang tasbihnya, wajahnya tertunduk khusyuk. Pemandangan itu membuat hatiku tenang. Bram ada di tangan yang tepat. Tangan seorang ibu yang penuh kasih. Aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang panjang.
Langkahku terasa berat, seolah ada magnet yang menarikku kembali ke kamar 304. Namun, rasa lengket di kulit dan bau apek di bajuku memaksaku untuk terus melangkah keluar. Langit di luar sudah mulai gelap. Awan mendung menggantung, seolah turut merasakan kesedihan yang menggelayuti hatiku. Di dalam taksi, aku menyandarkan kepala ke jendela. Jalanan macet. Klakson kendaraan bersahut-sahutan, kontras dengan keheningan mencekam di ruang icu tadi. Pikiranku melayang ke masa lalu, saat Bram melamarku. Saat itu dia berjanji akan menjagaku selamanya. Sekarang, akulah yang harus berjuang untuk menjaganya tetap hidup. Air mata kembali menetes tanpa bisa kutahan. "Mbak, baik-baik saja?" tanya sopir taksi melihatku dari spion tengah. "Saya baik, Pak. Cuma lelah," jawabku singkat. Aku tidak tahu bahwa kelelahan fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai mental yang akan menghantamku begitu aku menginjakan kaki di rumah nanti. Aku tidak tahu bahwa keputusan sederhanaku untuk pulang mengambil baju akan menjadi kunci yang membuka kotak Pandora berisi rahasia kelam keluarga ini. Sebuah rahasia yang akan mengubah caraku memandang arti kata keluarga untuk selamanya. Taksi online yang kutumpangi berhenti tepat di depan pagar rumah minimalis 2 lantai milik kami. Rumah yang biasanya terasa hangat dan penuh tawa itu kini tampak suram dan dingin, seolah nyawanya ikut hilang bersamaan dengan hilangnya kesadaran Bram di rumah sakit. Halaman depan sedikit kotor oleh daun-daun kering yang berguguran, tidak ada yang sempat menyapunya seminggu ini. Aku membayar sopir taksi dan turun dengan langkah gontai. Kunci rumah bergemerincing di tanganku yang sedikit gemetar. Saat aku membuka pintu utama, aroma rumah yang khas, campuran wangi pengharum ruangan lavender dan sisa aroma kopi, menyambutku. Namun, ada keheningan yang menyesakkan di dalamnya. Sepi sekali. Aku melepaskan sepatu dan meletakkannya di rak. Niatku hanya satu, mandi air hangat secepat mungkin, mengambil beberapa pasang baju ganti untukku dan Bram, lalu segera kembali ke rumah sakit. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada Bram. Sofa tempat kami biasa menonton film, meja makan tempat kami sarapan, semuanya membuat dadaku sesak. Aku berjalan menaiki tangga menuju lantai 2, tempat kamar utama kami berada. Kamar Ibu Siska juga ada di lantai 2, tepat di seberang kamar kami, hanya terpisahkan oleh koridor kecil. Saat aku menaiki anak tangga terakhir, aku mengernyitkan dahi. Pintu kamar Ibu Siska sedikit terbuka. Aneh, bukannya Ibu Siska ada di rumah sakit? Aku baru saja meninggalkannya di sana kurang dari 1 jam yang lalu. Logika pertamaku mengatakan mungkin dia lupa menutup pintu sebelum berangkat ke rumah sakit tadi pagi. Atau mungkin ada maling? Jantungku berdegup kencang. Rasa was-was mulai menjalar. Aku melangkah dengan sangat pelan, berusaha tidak menimbulkan suara langkah kaki di lantai parket kayu. Aku berniat mengintip sedikit untuk memastikan tidak ada orang asing di dalam. Namun, saat aku berada sekitar 2 meter dari pintu kamarnya yang terbuat dari kayu jati kokoh itu, langkahku terhenti total. Aku mendengar suara. Suara wanita. Dan aku sangat mengenali suara itu. Itu suara Ibu Siska. Tubuhku membeku. Bagaimana mungkin? Jarak dari rumah sakit ke sini memang hanya 40 menit jika lancar, tapi aku tadi terjebak macet. Apa mungkin Ibu Siska pulang mendahuluiku lewat jalan tikus? Tapi kenapa? Bukannya dia bilang akan menjaga Bram? Bukannya dia menyuruhku pulang supaya dia yang berjaga? Beribu pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku mendekat lagi, menempelkan punggungku ke dinding di samping pintu yang terbuka secelah itu. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan apa yang sedang dibicarakannya. Awalnya aku berpikir mungkin dia sedang menelepon kerabat untuk mengabarkan kondisi Bram, atau berdoa. Tapi nada bicaranya sangat berbeda. Tidak ada getaran sedih, tidak ada isak tangis, tidak ada kelembutan yang biasa dia tunjukkan padaku di rumah sakit tadi. Suaranya terdengar dingin, tegas, dan kejam. "Tenang saja, Pak Notaris." Suara Ibu Siska terdengar jelas dari balik celah pintu. Dia sedang menelepon seseorang, dan sepertinya menggunakan mode loudspeaker karena aku bisa mendengar samar-samar suara pria yang menjawabnya, meski tidak jelas apa katanya. "Saya sudah urus semuanya," lanjut Ibu Siska. Nadanya begitu datar, seolah sedang membicarakan transaksi bisnis biasa,
bukan tentang nyawa anaknya. Dosisnya sudah saya naikkan sejak 3 hari lalu sebelum dia masuk ICU. Harusnya organnya sudah hancur total sekarang. Dokter-dokter bodoh itu tidak akan curiga. Mereka cuma mengira itu penyakit langka. Duniaku runtuh seketika. Lututku terasa lemas, seolah tulang-tulangku dicabut paksa. Tanganku membekap mulutku sendiri dengan kuat agar tidak mengeluarkan jeritan horor yang sudah tertahan di tenggorokan. Apa yang baru saja ku dengar? Dosis? Naikkan? Organnya hancur? Ya, saya tahu, kata Ibu Siska lagi, kali ini nadanya sedikit tidak sabar. Bram tidak akan bertahan sampai akhir minggu ini. Saya yakin itu. Kondisinya sudah kritis. Jadi, siapkan surat pengalihan aset itu secepatnya. Saya tidak mau ada kesalahan. Air mataku mengalir deras, bukan karena sedih, tapi karena syok yang luar biasa. Ketakutan yang murni merayapi tulang punggungku. Orang yang sedang berbicara di dalam sana bukanlah ibu mertua yang selama ini memelukku dan mendoakan Bram. Itu adalah monster. Ingat, desis Ibu Siska tajam. Begitu dia mati, sertifikat rumah ini dan pencairan asuransi jiwa senilai 5 miliar itu harus langsung jadi milik saya. Jangan sampai istrinya, si Sarah bodoh itu, sadar atau curiga. Dia itu polos, gampang dibodohi. Tadi saja saya suruh pulang langsung nurut. Padahal saya cuma mau bebas menelepon bapak tanpa gangguan di sana. Dadaku rasanya mau meledak. Rasa sakit dikhianati menghunjam jantungku berkali-kali lipat lebih sakit daripada melihat Bram koma. Jadi selama ini dia yang membuat Bram sakit? Ibu kandungnya sendiri? Demi apa? Demi uang 5 miliar? Aku mendengar suara langkah kaki Ibu Siska mendekat ke arah pintu. Panik menyergapku. Jika dia melihatku di sini, jika dia tahu aku mendengar semuanya, apa yang akan dia lakukan padaku? Dia sudah tega meracuni anak kandungnya sendiri, apalagi aku yang hanya menantu. Dia pasti tidak akan segan-segan melenyapkanku juga. Dengan sisa tenaga yang dipacu oleh adrenalin, aku mundur perlahan. Aku tidak berani lari karena takut langkahku menimbulkan suara gaduh. Aku menjinjit mundur, menjauh dari koridor kamar ibu, menuju kamarku sendiri. Begitu sampai di depan pintu kamarku, aku masuk dan menutup pintunya sepelan mungkin, nyaris tanpa suara. Aku mengunci pintu kamarku dengan tangan gemetar hebat. Begitu pintu terkunci, aku merosot ke lantai. Napasku memburu, tersengal-sengal seperti orang habis lari maraton. Aku merangkak menjauh dari pintu, bersembunyi di balik tempat tidur, takut kalau Ibu Siska tiba-tiba mencoba membuka pintu kamarku. Otakku berputar cepat di tengah kepanikan. Bram dalam bahaya. Bram dalam bahaya besar. Dia sekarang sendirian di rumah sakit, tanpa penjagaan siapapun karena Ibu Siska ternyata ada di sini. Tidak, tunggu. Kalau Ibu Siska ada di sini, berarti Bram benar-benar sendirian di ICU. Atau mungkin ada orang bayaran Ibu Siska di sana? Aku mencoba mencerna kata-kata Ibu Siska tadi. Dosisnya sudah saya naikkan. Berarti ini bukan penyakit mendadak. Ini pembunuhan berencana yang dilakukan perlahan-lahan. Bram diracun. Suamiku diracun oleh ibunya sendiri di rumahnya sendiri. Pantas saja Bram sering mengeluh sakit perut dan mual setelah minum teh buatan ibunya setiap sore. Pantas saja kondisi Bram memburuk justru saat dia rajin minum jamu herbal yang katanya resep rahasia keluarga Ibu Siska. Betapa bodohnya aku. Aku bahkan sering mengingatkan Bram untuk tidak lupa meminum ramuan ibunya itu. Tanpa sadar, aku telah membantu pembunuh itu. Rasa bersalah, marah, dan takut bercampur menjadi satu gumpalan pahit di perutku. Aku ingin berteriak, ingin mendobrak kamar Ibu Siska dan mencakar wajahnya. Tapi aku tahu itu tindakan bunuh diri. Aku tidak punya bukti. Hanya kesaksian pendengaranku tidak akan cukup untuk memenjarakan wanita yang dikenal alim dan santun oleh semua tetangga itu. Dia bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta, menuduhku stres dan halusinasi karena kelelahan menjaga suami. Aku butuh bukti. Bukti fisik yang tidak terbantahkan. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Teh itu. Ramuan herbal itu. Ibu Siska selalu menyimpannya di toples khusus di dapur. Dia sangat protektif terhadap toples itu. Selalu bilang, biar ibu saja yang racik, takarannya harus pas, kalau salah nanti khasiatnya hilang. Dulu aku mengira itu bentuk perhatian,
Sekarang aku tahu itu cara dia menyembunyikan jejak. Aku menghapus air mataku kasar. Tidak ada waktu untuk menangis. Bram sedang sekarat dan pembunuhnya ada di kamar sebelah. Aku harus bertindak. Aku harus mendapatkan sampel racun itu sebelum Ibu Siska sadar aku ada di rumah. Atau sebelum dia memusnahkan barang buktinya begitu Bram meninggal. Aku melihat jam dinding. Sudah 10 menit berlalu sejak aku masuk kamar. Aku harus memastikan Ibu Siska masih di kamarnya atau sudah pergi. Jika dia kembali ke rumah sakit dan menyuapkan sesuatu lagi ke mulut Bram, tidak. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Aku bangkit berdiri. Kakiku masih gemetar, tapi tekadku sudah bulat. Aku bukan lagi Sarah yang polos dan penurut. Mulai detik ini, aku adalah benteng terakhir pertahanan Bram. Aku akan melawan iblis berwajah malaikat itu, meski nyawaku sendiri taruhannya. Aku membuka sepatu ketsku agar langkahku benar-benar senyap. Tanpa alas kaki, aku membuka kunci pintu kamarku perlahan, sangat perlahan, hingga bunyi klik pun nyaris tak terdengar. Aku mengintip keluar. Pintu kamar Ibu Siska masih terbuka sedikit, dan aku masih mendengar samar-samar suaranya berbicara di telepon. Kesempatan bagiku. Aku harus turun ke dapur sekarang juga. Tanpa alas kaki, aku menuruni anak tangga satu persatu. Setiap langkah terasa seperti perjudian hidup dan mati. Lantai kayu rumah kami yang biasanya terasa hangat di telapak kaki, kini terasa dingin menusuk, seolah memperingatkanku akan bahaya yang mengintai. Di lantai atas, suara Ibu Siska masih terdengar samar-samar. Dia masih berbicara di telepon, nada suaranya terdengar angkuh dan penuh kemenangan. Itu adalah satu-satunya keuntunganku saat ini, kesombongannya membuatnya lengah. Dia pikir dia sendirian di rumah ini. Dia pikir menantu bodohnya sedang tertidur pulas atau menangis di taksi. Aku mencapai lantai dasar dengan napas tertahan. Dapur terletak di bagian belakang rumah, terhubung langsung dengan ruang makan. Area ini biasanya adalah jantung rumah kami, tempat aroma masakan Ibu Siska selalu menyambutku pulang kerja. Dulu, aku selalu memuji masakannya. Masakan ibu paling enak, kataku seringkali. Resep rahasia keluarga, jawabnya selalu sambil tersenyum misterius. Sekarang, mengingat senyum itu membuat perutku mual. Resep rahasia itu ternyata adalah resep kematian. Aku menyelinap ke dapur yang remang-remang. Cahaya lampu jalan dari luar jendela hanya memberikan sedikit penerangan. Aku tidak berani menyalakan lampu utama. Aku mengandalkan memori otot dan cahaya minim itu untuk bergerak. Mataku langsung tertuju pada rak bumbu di atas kitchen set. Di sana, berderet toples-toples kaca berisi aneka rempah. Dan di ujung paling kanan, ada sebuah kaleng antik berwarna hijau tua dengan motif bunga emas. Itu dia. Kaleng, teh herbal khusus, yang selalu Ibu Siska banggakan. Tanganku gemetar hebat saat meraih kaleng itu. Dinginnya logam menyentuh kulitku, mengirimkan sensasi ngeri ke sekujur tubuh. Aku menurunkannya perlahan, sangat hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi denting yang bisa terdengar sampai ke lantai 2. Jantungku berpacu begitu kencang, hingga aku takut suaranya akan membangunkan tetangga. Dengan napas memburu, aku membuka tutup kaleng itu. Aroma herbal yang kuat, campuran jahe, kunyit, dan sesuatu yang pahit, langsung menyeruak. Ini bau yang sangat familiar. Bau yang selalu tercium dari napas Bram setiap kali aku menciumnya sepulang kerja akhir-akhir ini. Aku mendekatkan kaleng itu ke arah jendela, agar terkena bias cahaya lampu jalan. Mataku membelalak. Di antara daun-daun teh kering dan irisan rempah kasar itu, terlihat kilau-kilau aneh. Ada serbuk putih halus, seperti kristal gula atau garam, yang menempel di dinding kaleng dan tercampur di dasar. Bukan, ini bukan gula. Ibu Siska selalu bilang teh ini harus diminum tawar agar khasiatnya manjur. Dan ini juga bukan garam. Teksturnya terlalu halus, namun berkilau tajam. Aku teringat pelajaran kimia dasar saat kuliah dulu, dan artikel-artikel kriminal yang pernah kubaca. Arsenik, sianida, atau racun tikus yang digerus halus? Apapun itu, serbuk ini tidak seharusnya ada di dalam teh herbal. Aku harus mengambil sampel. Aku merogoh saku celana kerjaku, mencari sesuatu. Sial, tidak ada tisu. Aku melihat sekeliling dapur dengan panik. Mataku menangkap gulungan tisu dapur di dekat wastafel. Aku menyobek selembar dengan cepat,
lalu menuangkan sedikit isi teh beserta serbuk putih itu ke atas tisu. Aku melipatnya rapi, lalu membungkusnya lagi dengan potongan plastik kecil bekas bungkus roti yang ada di meja makan. Aku memasukkannya ke dalam saku celana bagian dalam, memastikan bungkusan itu aman. Sekarang aku punya pelurunya. Tapi aku butuh motifnya. Kata-kata Ibu Siska di telepon tadi terngiang di telingaku. Sertifikat rumah dan asuransi jiwa 5 miliar itu harus langsung jadi milik saya. Asuransi jiwa. Bram memang punya asuransi jiwa, tapi setahuku nilainya tidak sebesar itu, dan penerima manfaatnya adalah aku sebagai istri sah. Kapan itu berubah? Mataku menyapu ruang makan. Di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati tua itu, berserakan beberapa berkas. Sepertinya Ibu Siska sedang membereskan administrasi atau baru saja membaca sesuatu sebelum aku datang tadi. Dia pasti meninggalkannya begitu saja saat menerima telepon dari notaris. Aku mendekat ke meja. Tanganku memilah kertas-kertas itu dengan cepat. Tagihan listrik, brosur supermarket, dan sebuah map biru dengan logo perusahaan asuransi ternama. Napasku tercekat. Aku membuka map itu. Di sana, tertera nama Bramantio sebagai tertanggung. Nilai pertanggungan, 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. Tanggal polis diperbarui, 1 bulan yang lalu. Dan di kolom penerima manfaat, namaku, Sarah Amalia, telah dicoret dan digantikan dengan nama Siska Wulandari, ibu kandung. Di bagian bawah, ada tanda tangan Bram. Tapi tunggu, aku menyipitkan mata. Tanda tangan itu terlihat sedikit kaku. Mirip, sangat mirip, tapi tarikan garisnya ragu-ragu. Itu bukan tanda tangan Bram yang tegas. Itu dipalsukan. Atau mungkin Bram dipaksa menandatangani saat dia sedang di bawah pengaruh obat tidur? Darahku mendidih. 5 miliar. Nyawa suamiku, anak kandungnya sendiri, dihargai 5 miliar rupiah. Ibu Siska bukan hanya pembunuh, dia juga perampok yang serakah. Dia membesarkan nilai asuransi itu diam-diam, lalu perlahan membunuh Bram untuk mencairkannya. Rencana yang sangat rapi, sangat jahat, dan sangat dingin. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Suara pintu tertutup. Ibu Siska sudah selesai menelepon. Dia akan turun. Atau dia akan masuk ke kamarku untuk mengecek apakah aku sudah pulang. Kepanikan melandaku. Aku tidak bisa keluar lewat pintu depan tanpa ketahuan, karena suara pintu utama cukup keras. Aku juga belum mengambil baju ganti. Jika aku kembali ke rumah sakit tanpa baju ganti, Ibu Siska akan curiga kenapa aku pulang tapi tidak membawa apa-apa. Sandiwaraku akan terbongkar. Aku harus mengambil risiko. Aku berlari kecil kembali ke ruang tengah, menyambar tumpukan baju bersih yang baru disetrika yang tergeletak di sofa. Ibu Siska sepertinya belum sempat memasukkannya ke lemari. Ada beberapa kaos Bram dan kemejaku di sana. Aku menyambar sembarang saja, memasukkannya paksa ke dalam tas kerjaku hingga menggembung. Suara langkah kaki Ibu Siska mulai menuruni tangga. Tap, tap, tap. Aku terjebak. Posisi aku di ruang tengah sangat terbuka. Jika dia sampai di bordes tangga, dia akan melihatku. Aku tidak bisa lari ke pintu depan. Kamar mandi tamu. Aku melompat masuk ke kamar mandi tamu yang berada di bawah tangga, menutup pintunya sepelan mungkin, dan mematikan lampu. Jantungku berdetak begitu kencang hingga telingaku berdenging. Aku menempelkan telinga ke pintu, mendengarkan. Langkah kaki Ibu Siska sampai di lantai dasar. Dia berjalan menuju dapur. Dia bergumam sendiri, dasar notaris lintah darat, minta persenan besar sekali. Suara gemerincing gelas terdengar. Dia sedang minum air. Lalu hening sejenak. Aku berdoa dalam hati, Tuhan, tolong jangan biarkan dia melihat map asuransi yang berantakan itu. Tolong jangan biarkan dia sadar posisi toples tehnya berubah. Ah, sudah jam segini. Si Sarah bodoh itu pasti sudah tidur di rumah sakit. Gumam Ibu Siska. Suaranya terdengar sangat dekat. Lalu, terdengar suara langkah kakinya menjauh, menuju pintu depan. Bunyi kunci diputar. Pintu terbuka, lalu tertutup lagi. Aku menghembuskan napas panjang yang tertahan. Lututku lemas seketika. Dia pergi. Dia kembali ke rumah sakit. Itu artinya, Bram sekarang dalam bahaya besar. Ibu Siska pasti membawa bekal,
Lagi untuk mempercepat kematian Bram seperti yang dia katakan di telepon, Bram tidak akan bertahan sampai akhir minggu. Aku menunggu 1 menit untuk memastikan dia benar-benar pergi. Setelah mendengar suara mobil taksi online, yang mungkin dia pesan, menjauh, aku keluar dari persembunyianku. Aku tidak punya waktu untuk menangis atau meratapi nasib. Aku mengantongi map asuransi itu, aku akan memfotonya nanti di tempat aman sebagai bukti, tapi sekarang aku tidak berani membawanya karena jika hilang, Ibu Siska akan sadar. Tidak, tunggu. Lebih baik aku foto sekarang. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel, memotret polis asuransi itu, halaman depan, halaman nilai pertanggungan, dan halaman tanda tangan palsu itu. Setelah itu, aku mengembalikan map itu ke posisi semula, mencoba menatanya sealami mungkin agar tidak terlihat habis diacak-acak. Aku berlari keluar rumah, mengunci pintu dengan tangan yang masih gemetar. Aku memesan ojek online, bukan taksi, supaya bisa membelah kemacetan Jakarta. Aku harus sampai di rumah sakit secepat mungkin. Aku harus sampai sebelum suapan bubur beracun itu masuk ke mulut suamiku. Pak, ngebut ya. Suami saya kritis. Teriakku pada abang ojek begitu dia sampai. Motor melaju kencang menembus angin malam. Air mataku kering oleh angin. Rasa takut telah berubah menjadi amarah yang membakar. Tunggu aku, Mas. Aku pulang. Dan kali ini, aku akan melindungimu dari ibumu sendiri. Rumah sakit di malam hari memiliki aura yang berbeda. Lorong-lorongnya sepi, lampu-lampu neon berdengung rendah, dan bayangan-bayangan terlihat lebih panjang. Aku berlari kecil menyusuri koridor menuju ruang ICU, mengabaikan tatapan heran beberapa perawat jaga. Napasku memburu, bukan karena lari, tapi karena adrenalin yang memompa sisa-sisa tenagaku. Setiap detik terasa krusial. Bayangan Ibu Siska menyuapkan sesuatu ke mulut Bram, terus menghantui pikiranku. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Sesampainya di depan pintu kamar 304, aku berhenti sejenak untuk mengatur napas. Aku harus terlihat tenang. Aku tidak boleh mendobrak masuk dan berteriak, "Pembunuh." Itu hanya akan membuatku terlihat histeris dan tidak stabil. Ibu Siska akan dengan mudah memutarbalikkan fakta, mengatakan aku gila karena stres. Aku harus bermain cantik. Seperti catur, aku harus mematikan langkahnya tanpa dia sadari. Aku membuka pintu perlahan. Pemandangan di dalam membuat darahku membeku. Ibu Siska sudah ada di sana. Dia duduk di tepi ranjang. Posisi yang sama saat aku meninggalkannya tadi sore. Tapi kali ini dia memegang mangkuk stainless steel kecil dan sendok. Bram terlihat sedikit sadar. Matanya terbuka setengah, meski tatapannya kosong. "Ayo, nak, sedikit lagi. Biar kamu kuat." Suara Ibu Siska terdengar begitu lembut, begitu penuh kasih sayang. Ular berbisa pun tidak akan terdengar sehalus itu. Tangan Ibu Siska terangkat, menyodorkan sendok berisi cairan kental berwarna kecoklatan ke mulut Bram. Itu bukan makanan rumah sakit. Itu bubur atau sup yang dia bawa sendiri. Bubur yang mungkin sudah dicampur dengan bumbu rahasia dari kaleng hijau di dapur. "Mas Bram," panggilku agak keras, membuat gerakan tangan Ibu Siska terhenti di udara, hanya beberapa sentimeter dari bibir Bram. Ibu Siska menoleh, sedikit terkejut, namun segera menguasai diri. Senyum palsunya merekah. Sarah, sudah balik? Cepat sekali. Katanya mau tidur dulu." Aku berjalan masuk dengan langkah lebar, berpura-pura terburu-buru dan ceroboh. Mataku terkunci pada mangkuk di tangan Ibu Siska. "Iya, Bu. Aku nggak bisa tidur. Perasaanku nggak enak terus. Aku kepikiran Bram." Aku sampai di sisi ranjang. Tanpa memberi kesempatan Ibu Siska untuk bereaksi, aku berpura-pura tersandung kaki kursi lipat yang ada di dekat situ. Aduh, pekiku, tubuhku, oleng, ke arah Ibu Siska. Tanganku yang melayang secara refleks, menepis tangan Ibu Siska yang memegang mangkuk. Prang! Mangkuk stainless itu terlempar, isinya tumpah ruah ke lantai keramik putih. Cairan kecoklatan itu menggenang, menyiprat ke sepatu Ibu Siska dan sedikit ke ujung sprei. Sendoknya berdenting nyaring, memecah keheningan malam. "Astaga!" teriak Ibu Siska kaget. Dia melompat berdiri, wajahnya merah padam.
Untuk sedetik, topeng malaikatnya retak. Matanya melotot padaku dengan kemarahan murni. Kamu ini kenapa sih, Sarah? Ceroboh sekali. Lihat ini, tumpah semua. Itu bubur spesial buat Bram. Aku menegakkan tubuh, merapikan bajuku. Jantungku berdebar kencang, tapi aku merasa puas. Sangat puas melihat racun itu berakhir di lantai, bukan di lambung suamiku. Ya ampun, maaf Bu, maaf banget. Kataku dengan nada penyesalan yang kubuat-buat. Aku berjongkok, pura-pura hendak membersihkan tumpahan itu dengan tanganku. Aku tadi kesandung. Kakiku lemas banget. Maaf ya, Bu. Sayang banget buburnya tumpah. Ibu Siska menatapku tajam. Napasnya naik turun. Dia berusaha keras mengembalikan persona ibu yang sabar, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Dia marah bukan karena buburnya tumpah, tapi karena rencana pembunuhannya malam ini gagal. Kamu ini? Ibu Siska menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar. Sudahlah, jangan dipegang pakai tangan, kotor. Panggil cleaning service saja. Bram mengerang pelan di atas kasur, mungkin kaget dengan suara gaduh itu. Aku segera beralih padanya, memegang wajahnya, memunggunginya Ibu Siska. Mas Bram dengar aku? Maaf ya sayang, aku bikin ribut. Mata Bram bergerak menatapku. Ada kelelahan yang amat sangat di sana. Apakah dia tahu? Apakah di balik ketidakberdayanya, dia sadar ibunya sedang mencoba membunuhnya? Atau dia mengira ibunya adalah malaikat penyelamatnya? Sudah, Sarah. Minggir. Suara Ibu Siska kembali dingin, meski dia berusaha menutupinya. Biar ibu bersihkan bajunya Bram yang kena cipratan. Kamu duduk saja di sana. Jangan bikin kekacauan lagi. Gak usah, Bu, potongku cepat. Aku berbalik menatap Ibu Siska. Kali ini aku menatap matanya lurus-lurus. Tidak ada lagi ketakutan di mataku, hanya ada tekad baja. Aku istri Bram. Biar aku yang urus suami aku. Ibu kan sudah seharian di sini, ibu pasti capek. Ibu duduk saja. Terjadi hening sejenak. Perang tatapan mata. Ibu Siska menyadari perubahan nada bicaraku. Dia menyipitkan matanya sedikit, seolah sedang menilai apakah aku tahu sesuatu atau hanya sedang stres. Ibu tidak capek demi anak ibu. Jawabnya penuh penekanan. Aku juga tidak capek demi suami aku. Balasku tak kalah tajam, namun tetap dengan nada sopan. Suasana di ruangan itu mendingin drastis. Cleaning service masuk setelah dipanggil, membersihkan tumpahan bubur itu. Aku mengawasi petugas itu mengepel lantai hingga bersih. Dalam hati aku menyesal tidak bisa mengambil sampel dari bubur itu, tapi sampel teh di saku celanaku sudah cukup untuk langkah awal. Setelah lantai bersih, kami kembali duduk dalam diam. Ibu Siska di sisi kanan kasur, aku di sisi kiri. Kami seperti dua singa betina yang memperebutkan wilayah. Namun bedanya, dia ingin memakan mangsanya, sedangkan aku ingin melindunginya. Kamu tidak bawa baju ganti? Tanya Ibu Siska tiba-tiba, memecah keheningan. Matanya melirik tas kerjaku yang menggembung asal-asalan. Bawa kok, Bu. Tapi aku mau mandi nanti saja. Sekarang aku mau jagain Bram. Aku nggak akan tidur malam ini, kataku tegas. Pesan tersirat, aku akan mengawasimu setiap detik. Jangan harap kamu bisa menyentuh Bram lagi. Ibu Siska tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Baguslah kalau begitu. Istri yang baik memang harus siaga. Iya, Bu. Apalagi sekarang banyak orang jahat. Kita nggak pernah tahu kapan musuh menyerang. Bahkan orang terdekat pun bisa jadi berbahaya, ujarku sambil membetulkan selimut Bram. Tubuh Ibu Siska menegang. Dia menoleh cepat ke arahku. Maksud kamu apa ngomong begitu? Aku menoleh padanya, memasang wajah polos dan bingung. Maksudnya? Oh, aku lagi ngomongin berita kriminal di TV tadi, Bu. Ada istri dibunuh suaminya demi asuransi. Ngeri ya zaman sekarang? Demi uang, keluarga sendiri dibunuh. Wajah Ibu Siska memucat. Kena kau? Iya, ngeri sekali, jawabnya terbata. Dia segera memalingkan wajah, pura-pura sibuk dengan tasbihnya. Tapi aku melihat jemarinya gemetar saat memutar butir-butir tasbih itu.
Zikirnya mungkin berbunyi, tapi hatinya sedang merencanakan cara lain untuk menyingkirkanku. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Aku duduk tegak di kursi, mataku tak lepas dari setiap gerakan Ibu Siska. Aku tidak akan membiarkan dia memberi Bram makan, minum, atau bahkan menyuntikkan apapun. Perang dingin telah dimulai, dan aku bersumpah di samping tubuh suamiku yang sekarat, aku akan memenangkan ini, Ibu. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun uang darah suamiku. Matahari pagi mulai mengintip malu-malu dari balik tirai jendela rumah sakit yang berwarna hijau pucat. Cahayanya yang keemasan seharusnya membawa harapan. Namun bagiku, pagi ini adalah awal dari pertaruhan terbesar dalam hidupku. Aku masih duduk di kursi yang sama, dengan posisi yang sama, menatap Ibu Siska yang kini tertidur di sofa lipat di pojok ruangan. Dengkuran halusnya terdengar berirama, sangat kontras dengan kekejaman yang tersembunyi di balik wajah tuanya yang terlihat damai saat terlelap. Semalaman aku tidak tidur. Mataku perih seperti disiram pasir, dan kepalaku berdenyut-denyut. Namun, adrenalin yang dipicu oleh rasa takut dan marah membuatku tetap terjaga. Aku menjaga Bram seperti seekor induk singa menjaga anaknya yang terluka. Setiap kali Ibu Siska bergerak dalam tidurnya, aku langsung waspada, siap menerkam jika dia mendekati infus atau selang oksigen Bram. Syukurlah, dia kelelahan setelah seharian berakting menjadi ibu yang menderita dan semalaman berdebat dingin denganku lewat tatapan mata. Sekarang pukul 6 pagi. Ini adalah kesempatanku. Biasanya, Ibu Siska akan bangun sekitar pukul 6:30 untuk sholat duha dan membersihkan diri. Aku punya waktu sekitar 30 menit sebelum dia sadar aku menghilang sebentar. Aku harus menemui Dr. Adrian. Sampel teh beracun di saku celanaku terasa panas, seolah membakar kulit paha. Ini adalah kunci untuk menyelamatkan Bram dan menjebloskan wanita itu ke penjara. Aku bangkit perlahan, meregangkan otot-ototku yang kaku. Aku mengambil tas kecilku, memastikan ponsel dan bungkusan sampel itu ada di sana. Aku menatap Bram sebentar. Tunggu sebentar ya, Mas. Aku cari bantuan. Bisikku tanpa suara. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah ringan seperti kucing. Begitu pintu tertutup, aku langsung berlari kecil menuju Nurse Station. Perawat jaga yang sedang mengantuk terkejut melihatku. "Mbak, ada apa dengan Pak Bram? Kondisinya drop?" tanya perawat itu panik. "Bukan, Sus. Bram stabil. Saya butuh ketemu Dokter Adrian sekarang juga. Penting sekali. Ini soal hidup dan mati," kataku dengan napas memburu. Dokter Adrian baru saja datang. "Mbak, beliau lagi di kantin dokter, sarapan sebentar sebelum visite. Tapi biasanya nggak bisa diganggu kalau belum jam praktek." "Saya tidak peduli jam praktek, Sus. Tolong kasih tahu di mana kantinnya. Saya harus bicara sekarang." Tatapanku yang tajam dan putus asa mungkin membuat perawat itu luluh. Atau takut. Dia akhirnya menunjukkan arah kantin staf di lantai dasar. Aku berlari menuruni tangga darurat karena lift terlalu lama. Kakiku terasa lemas, tapi aku memaksanya bergerak. Sampai di kantin yang sepi, aku melihat Dr. Adrian sedang duduk sendirian di pojok, menyeruput kopi sambil membaca tablet. Wajahnya terlihat lelah, mungkin dia juga memikirkan kasus Bram yang membingungkan itu. "Dr. Adrian," panggilku, mungkin agak terlalu keras karena beberapa staf lain menoleh. Dr. Adrian mendongak, kaget. "Bu Sarah, ada apa? Bram kenapa?" Dia langsung berdiri, siap lari. Aku menghampirinya, lalu duduk di kursi di hadapannya tanpa dipersilakan. Napasku tersengal. "Bram belum kenapa-kenapa, Dok. Tapi kalau kita diam saja, dia bakal mati hari ini atau besok." Dr. Adrian mengernyit. Bingung. Dia duduk kembali perlahan. "Bu Sarah, tolong tenang dulu. Minum air ini. Bicara pelan-pelan. Maksud ibu apa?" Aku menyingkirkan gelas air yang disodorkannya. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan bungkusan tisu yang dilapisi plastik roti itu. Aku meletakkannya di tengah meja. "Dokter bilang kemarin, kerusakan organ Bram aneh. Dokter bilang seperti ada zat asing yang merusak tapi nggak terdeteksi tes standar. Kan?" tanyaku mendesak. "Iya, benar. Kami menduga autoimun atau virus langka." "Bukan virus, Dok. Bukan autoimun,
potongku. Aku membuka bungkusan itu dengan tangan gemetar. Serbuk putih yang bercampur dengan daun teh kering itu terhampar di sana, berkilau di bawah lampu neon kantin. Ini racun. Arsenik, sianida, atau entah apa namanya. Saya nemu ini di toples teh khusus yang selalu diminum Bram setiap hari. Toples yang diracik sama ibunya sendiri. Mata Dokter Adrian membelalak. Dia menatap serbuk itu, lalu menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Bu Sarah, ini tuduhan yang sangat serius. Ibu Siska? Ibunya sendiri? Beliau terlihat sangat menyayangi Pak Bram. Beliau yang paling rajin nanya ke saya soal pengobatan. Itu akting, Dok. Seruku tertahan, air mataku mulai menggenang karena frustrasi. Saya tahu dokter susah percaya. Siapa sih yang percaya ada ibu mau bunuh anaknya? Tapi saya dengar sendiri, Dok. Kemarin sore saya pulang ke rumah. Saya dengar dia telepon notaris. Dia naikin dosis racunnya supaya Bram mati minggu ini. Motifnya uang asuransi 5 miliar dan sertifikat rumah. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan foto polis asuransi yang sempat kucuri fotonya kemarin. Lihat ini, Dok. Tanda tangannya dipalsukan. Penerima manfaatnya diubah jadi nama dia sebulan lalu. Bram itu sehat walafiat sebelum ini, Dok. Dia nggak punya riwayat sakit liver atau ginjal. Tiba-tiba dia kolapse setelah ibunya rajin kasih teh herbal ini. Dokter Adrian mengambil ponselku, memperbesar foto polis asuransi itu. Wajahnya yang semula skeptis perlahan berubah menjadi kaku. Dia adalah orang cerdas, seorang ilmuwan. Fakta medis yang tidak masuk akal selama ini, kerusakan organ yang cepat, garis putih di kuku Bram yang sempat dia bingungkan, garis mes, ciri khas keracunan arsenik, tiba-tiba menemukan jawaban logisnya. Puzzle yang hilang itu adalah racun. Dia meletakkan ponselku, lalu mengambil sedikit serbuk putih itu dengan ujung sendok kopi bersih, mengamatinya, dan mencium baunya. Tidak berbau. Arsenik memang seringkali tidak berasa dan tidak berbau jika dicampur dengan rasa kuat seperti teh herbal. Bu Sarah, suara Dokter Adrian merendah, terdengar serius dan sedikit menakutkan. Kalau ini benar arsenik, gejala Pak Bram sangat cocok. Muntah, nyeri perut, gagal ginjal akut, neuropati. Ya Tuhan. Kami mengobati dia dengan obat autoimun yang justru memperberat kerja ginjalnya. Padahal seharusnya kami melakukan kelasi, pembuangan racun logam berat. Dokter bisa tes ini kan? Sekarang, tuntutku. Bisa. Laboratorium forensik rekanan kami bisa mendeteksi ini dalam 1 jam kalau saya minta Cito. Segera, Dokter Adrian membungkus kembali sampel itu dengan sangat hati-hati menggunakan tisu baru dari saku jasnya. Saya akan bawa ini ke lab sekarang. Ibu kembali ke kamar. Jangan biarkan Ibu Siska curiga kalau Ibu sudah tahu. Kalau dia tahu kita curiga, dia bisa membuang barang bukti di rumah atau malah nekat melakukan sesuatu yang drastis di sini. Itu masalahnya, Dok. Suaraku bergetar. Dia bilang di telepon, Bram gak akan bertahan sampai akhir minggu. Artinya dia bakal ngelakuin sesuatu lagi. Semalam dia mau nyuapin bubur bawaan dari rumah, tapi saya tumpahin. Saya takut dia punya cara lain. Dokter Adrian memijat pelipisnya. Dia tampak marah sekali. Wajah dokternya yang tenang berubah menjadi wajah seseorang yang baru menyadari bahwa pasiennya sedang dibunuh di bawah hidungnya sendiri. Kurang ajar. Rumah sakit saya dijadikan tempat eksekusi. Kita lapor polisi sekarang. Dok, tanyaku. Dokter Adrian berpikir sejenak, lalu menggeleng. Jangan dulu. Kalau kita lapor sekarang cuma modal serbuk ini, dia bisa ngeles. Dia bisa bilang ibu yang naruh racun itu di toplesnya karena ibu mau fitnah dia. Dia bisa bilang teh itu murni dan ibu yang manipulasi sampel. Polisi butuh bukti kuat. Tangan basah. Kita harus tangkap dia saat dia sedang beraksi. Maksud dokter, kita jadiin Bram umpan? Aku merasa mual mendengar ide itu. Bukan umpan untuk disakiti, tapi umpan untuk memancing kepanikan dia. Dokter Adrian menatapku tajam, matanya penuh determinasi. Pembunuh berencana yang motifnya uang biasanya punya tenggat waktu. Dia butuh uang itu cair segera, mungkin karena hutang. Kalau dia tahu Bram bakal sembuh, dia pasti panik. Rencananya berantakan. Saat panik itulah, dia akan buat kesalahan.
Dia akan mencoba menyelesaikan tugasnya dengan cara kasar karena cara halusnya, racun di teh, sudah tidak bisa dilakukan di sini. Jadi rencananya apa? Saya akan tes ini dulu untuk konfirmasi 100%. Kalau positif, saya akan datang ke kamar Bram nanti siang. Saya akan berakting. Saya akan bilang kondisi Bram membaik drastis, keajaiban medis, dan dia bakal sadar total dalam 24 jam. Kita lihat reaksi Ibu Siska. Kalau dia panik, dia pasti akan mencoba sesuatu malam ini juga. Saat itulah kita tangkap dia. Rencananya sangat berisiko. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku butuh keadilan buat Bram. Aku butuh wanita itu membusuk di penjara, bukan cuma diusir dari rumah. Baik, Dok. Saya setuju. Kataku mantap. Ibu Sarah, akting Ibu harus bagus. Jangan perlihatkan kebencian Ibu. Jadilah menantu yang bodoh dan penurut seperti yang dia kira. Buat dia merasa aman untuk beraksi, pesan Dr. Adrian sambil berdiri. Aku mengangguk. Kami berpisah di koridor. Dr. Adrian setengah berlari menuju laboratorium, sementara aku berjalan kembali ke kamar rawat inap dengan jantung yang berdetak di tenggorokan. Saat aku membuka pintu kamar 304, Ibu Siska sudah bangun. Dia sedang melipat selimut sofanya. Dia menoleh padaku dengan tatapan menyelidik. Dari mana kamu pagi-pagi begini, Sarah? Tanyanya. Nada curiga jelas terdengar. Aku memaksakan senyum paling polos yang bisa kubuat. Dari kantin, Bu. Beli kopi. Ngantuk banget semalam gak tidur. Mana kopinya? Tanyanya lagi, matanya menyisir tanganku yang kosong. Sial. Aku lupa beli kopi beneran. Otakku berputar cepat. Tadi pas mau bayar dompetku ketinggalan di tas ini. Jadi balik lagi mau ambil dompet. Ibu Siska menatapku lama, mencari celah kebohongan. Lalu dia mendengus pelan, seolah meremehkan kecerobohanku. Kamu ini memang ceroboh. Urus diri sendiri saja nggak becus, gimana mau urus suami sakit? Maaf, Bu, kataku menunduk. Dalam hati aku berteriak, hina saja aku sepuasmu sekarang, nenek sihir. Karena sebentar lagi, kamu yang akan memohon ampun di kakiku. Aku kembali duduk di samping Bram. Aku memegang tangannya. Masih dingin. Tapi sekarang aku punya sekutu. Dr. Adrian sedang bekerja di lab. Harapan itu mulai menyala lagi. Aku menatap wajah Bram yang pucat. Bertahanlah sedikit lagi, Mas. Kami akan menyelamatkanmu. 1 jam kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor pribadi. Itu Dr. Adrian. Isinya singkat tapi membuat darahku mendesak naik ke kepala. Positif arsenik trioksida. Dosis tinggi. Saya akan ke kamar 15 menit lagi. Siap-siap. Perang sesungguhnya dimulai sekarang. 15 menit terasa seperti 15 tahun. Aku duduk di samping ranjang Bram, berpura-pura memijat kakinya, sementara mataku tak lepas dari jam dinding. Detik demi detik berlalu dengan lambat dan menyiksa. Ibu Siska duduk di sofa, kembali sibuk dengan tasbihnya, mulutnya berkomat kamit. Entah doa apa yang dia panjatkan, mungkin doa agar anaknya cepat mati supaya hutangnya lunas. Pikiran itu membuatku mual. Tepat pukul 9 pagi, pintu kamar terbuka. Dr. Adrian masuk, diikuti 2 perawat. Wajahnya terlihat cerah, senyum lebar menghiasi bibirnya. Aktingnya luar biasa, layak dapat piala Oscar. Dia membawa aura optimisme yang begitu kuat, hingga membuat ruangan yang suram itu terasa lebih terang. Selamat pagi, Bu Sarah, Bu Siska. Sapanya dengan nada riang yang sedikit berlebihan. Ibu Siska langsung berdiri, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih yang terlatih. Pagi, Dok. Bagaimana anak saya? Semalam dia gelisah sekali. Dr. Adrian berjalan ke sisi tempat tidur, memeriksa monitor, lalu memeriksa pupil mata Bram dengan senter kecil. Dia mengangguk-angguk puas. Bu Siska, Bu Sarah, saya punya kabar gembira. Ini benar-benar keajaiban medis. Saya baru saja menerima hasil lab terbaru Bram pagi ini. Jantungku berdebar kencang. Aku harus berakting kaget dan bahagia. Kabar apa, Dok? Hasilnya bagus. Sangat bagus, seru Dr. Adrian.
Dia menatap Ibu Siska lurus-lurus. Fungsi ginjal dan hati Pak Bram yang kemarin kolapse, tiba-tiba menunjukkan grafik perbaikan yang drastis pagi ini. Sepertinya tubuhnya berhasil melawan virus misterius itu. Racun-racun dalam darahnya terurai dengan sangat cepat. Aku melihat wajah Ibu Siska. Untuk sesaat, topengnya goyah. Matanya melebar, bukan karena bahagia, tapi karena kaget dan takut. Mulutnya sedikit terbuka. Membaik, Dok? Benar-benar membaik? Iya, Bu. Dokter Adrian menepuk bahu Ibu Siska. Kalau tren ini berlanjut, saya prediksi nanti sore atau paling lambat besok pagi, Pak Bram sudah siuman total. Dia sudah melewati masa kritis. Nyawanya selamat. Alhamdulillah. Ucapku keras-keras, lalu memeluk Ibu Siska. Aku bisa merasakan tubuh wanita tua itu kaku seperti batu. Dia tidak membalas pelukanku. Jantungnya berdetak sangat cepat, aku bisa merasakannya menembus kain bajunya. Dengar itu, Bu? Mas Bram selamat. Doa Ibu terkabul. Iya, Alhamdulillah. Suara Ibu Siska terdengar hampa. Wajahnya pucat pasi. Dia memaksakan senyum yang terlihat menyeringai aneh. Jadi, dia bakal sadar besok, Dok? Besar kemungkinan begitu. Bahkan mungkin nanti malam dia sudah bisa bicara. Tambah Dokter Adrian, menaburkan garam di atas luka kepanikan Ibu Siska. Kami akan pantau terus. Wah, saya ikut senang. Kasus seperti ini jarang terjadi. Setelah berbasa-basi sebentar, Dokter Adrian dan perawat keluar. Sebelum keluar, Dokter Adrian memberiku kedipan mata sekilas yang hampir tak terlihat. Pesan diterima, umpan sudah dimakan. Begitu pintu tertutup, atmosfer di ruangan berubah drastis. Ibu Siska tidak lagi duduk santai. Dia mondar-mandir di ruangan sempit itu. Kegelisahannya begitu nyata. Dia menggigit ujung kukunya, kebiasaan buruk yang baru kulihat sekarang. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Bu, Ibu kenapa? Kok kelihatan cemas? Tanyaku memancing. Kan Mas Bram mau sembuh. Harusnya senang dong. Ibu Siska tersentak. Dia menatapku tajam. Siapa yang cemas? Ibu cuma syok. Kaget. Kemarin katanya mau mati, sekarang sembuh. Dokter itu pelin-pelan. Namanya juga mukjizat. Bu, jawabku santai. Aku mau ke toilet sebentar ya, Bu. Sakit perut saking senangnya. Aku masuk ke kamar mandi di dalam ruang rawat itu, tapi tidak benar-benar buang air. Aku menempelkan telinga ke pintu. Seperti dugaanku, begitu dia merasa tidak diawasi, Ibu Siska langsung menelepon seseorang. Suaranya berbisik, tapi di ruangan yang sunyi ini, aku masih bisa menangkap intinya. Pak, ini gawat. Rencana batal? Iya, dokternya bilang dia membaik. Besok sadar. Kalau dia sadar, dia bisa ngomong. Tidak, sertifikat belum balik nama. Hutang Bapak gimana? Jangan ancam saya dong. Saya usahakan malam ini. Iya, pokoknya beres malam ini. Apapun caranya. Suara sambungan telepon diputus kasar. Tubuhku gemetar di balik pintu kamar mandi. Malam ini, dia akan melakukannya malam ini. Dia didesak oleh penagih hutang atau pihak ketiga yang dia sebut, Bapak, itu. Tekanan itu membuatnya nekat. Dia tidak akan menunggu racun bekerja perlahan lagi. Dia akan menggunakan cara instan. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah segar sehabis cuci muka. Ibu Siska sudah duduk kembali, tapi kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan ritme cepat. Wajahnya tegang. Sarah, panggilnya tiba-tiba. Suaranya terdengar dipaksakan ramah. Kamu pulang saja istirahat. Kan Bram sudah membaik. Kamu pasti capek semalaman gak tidur. Gak Bu. Justru karena dia mau sadar, aku mau jadi orang pertama yang dia lihat. Tolakku. Aku tidak akan meninggalkan Bram sedetik pun. Ibu Siska mengertakkan gigi. Kehadiranku adalah penghalang utamanya. Ya sudah kalau kamu keras kepala. Tapi jangan tidur kayak orang mati. Kalau ada apa-apa, kamu harus sigap. Siang berganti malam dengan lambat. Kami bergantian menjaga Bram. Aku makan siang di kamar, menolak keluar.
Setiap kali Ibu Siska mendekati infus atau obat-obatan, aku selalu punya alasan untuk berdiri di sampingnya. Mau dibantu, Bu? Atau, kenapa selimutnya, Bu, membuat dia tidak punya celah? Pukul 10 malam. Lampu kamar sudah dimatikan, hanya lampu tidur temaram yang menyala. Dokter Adrian sudah mengatur agar perawat tidak masuk untuk pengecekan rutin jam 11 malam, memberikan privasi palsu yang sebenarnya adalah lubang jebakan. Bu, aku ngantuk banget, kataku sambil menguap lebar-lebar. Aktingku harus meyakinkan. Aku tidur di sofa ya. Kalau ibu ngantuk, bangunin aku aja. Iya, tidurlah. Ibu belum ngantuk, jawab Ibu Siska cepat. Terlalu cepat. Aku merebahkan diri di sofa panjang, menarik selimut sampai menutupi sebagian wajahku. Namun, mataku tidak terpejam rapat. Aku menyipitkan mata, mengintip dari balik celah bulu mataku. Sebelumnya, saat Ibu Siska sholat Isya dan membelakangiku, aku sudah menyelipkan ponselku di antara tumpukan bingkisan buah di meja samping ranjang. Kamera ponsel itu mengarah tepat ke tubuh Bram dan tiang infus. Layarnya kumatikan, tapi perekam videonya sudah aktif sejak 10 menit lalu. Baterainya sudah kuisi penuh. Memori kosong. Itu adalah saksi bisu kami. Suasana hening mencekam. Hanya suara monitor detak jantung dan desis AC yang terdengar. 1 jam berlalu. Aku menahan diri untuk tidak bergerak. Mengatur napasku agar terdengar teratur dan berat seperti orang tidur pulas. Kakiku kram, tapi aku tidak peduli. Pukul 11:30 malam. Ibu Siska mulai bergerak. Dia berdiri dari kursinya perlahan sekali. Dia menoleh ke arahku di sofa. Dia mengamatiku selama beberapa detik. Aku tetap diam, membiarkan dengkuran halus keluar dari mulutku. Merasa aman, Ibu Siska berbalik menghadap Bram. Dia tidak berdoa kali ini. Dia membuka tas tangannya yang besar. Dari dalam sana, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dia membukanya. Sebuah suntikan. Sudah terisi cairan bening. Jantungku berpacu begitu kencang hingga rasanya sakit di dada. Cairan apa itu? Kalium klorida? Insulin dosis tinggi? Udara kosong untuk emboli? Apapun itu, jika masuk ke pembuluh darah Bram, dia akan mati dalam hitungan menit karena serangan jantung, dan dokter akan mengiranya komplikasi penyakit. Ibu Siska mendekati tiang infus. Dia melihat wajah anaknya. Maafin ibu, Bram, bisiknya. Suaranya terdengar pecah, ada tangis di sana, tapi tangannya tetap bergerak pasti menuju port suntikan di selang infus. Ibu nggak punya pilihan. Orang-orang itu bakal bunuh ibu kalau ibu nggak bayar. Kamu anak berbakti kan? Kamu pasti mau berkorban buat ibu. Gila. Wanita ini benar-benar gila. Dia merasionalisasi pembunuhan anaknya sebagai bentuk bakti anak pada orang tua. Jarum suntik itu sudah menyentuh karet infus. Dia bersiap menekan pendorongnya. Ini saatnya. Aku tidak boleh menunggu sedetik lagi. Aku menendang selimutku dan melompat bangun dari sofa. Hentikan! Teriakku sekuat tenaga, memecah keheningan malam rumah sakit. Ibu Siska terlonjak kaget. Tangannya gemetar hebat, tapi dia tidak menjatuhkan suntikan itu. Dia menoleh padaku dengan mata terbelalak, wajahnya seperti hantu yang tertangkap basah. Sarah? Pekiknya. Jauhkan jarum itu dari suami saya. Aku berlari mendekat, siap menerjangnya jika perlu. Aku tahu semuanya, Bu. Aku tahu soal racun itu. Aku tahu soal asuransi. Jangan tambah dosa ibu. Ibu Siska panik. Dia melihatku, lalu melihat suntikan di tangannya, lalu melihat Bram. Ekspresi wajahnya berubah dari kaget menjadi nekat. Dia sadar dia sudah ketahuan. Dia pikir jika Bram mati, aku tidak punya bukti selain omongan. Jangan mendekat. Teriaknya sambil mengarahkan jarum itu kembali ke infus, berniat menekannya dengan cepat sebelum aku sampai. Dia harus mati. Kalau tidak kita semua hancur. Dokter Adrian. Sekarang, teriakku memberi kode. Pintu kamar mandi di dalam ruangan itu terbuka. Bukan pintu luar, tapi pintu kamar mandi di mana Dokter Adrian dan satu petugas keamanan ternyata sudah bersembunyi sejak 1 jam lalu. Saat aku pura-pura ke toilet siang tadi, aku sebenarnya membuka kunci jendela kamar mandi agar mereka bisa masuk lewat balkon.
Jendela darurat atau menyelinap saat pergantian shift jaga. Atau lebih tepatnya, pintu depan didobrak oleh Dr. Adrian dan security yang sudah standby di depan pintu. "Brak, tahan dia," teriak Dr. Adrian. Ibu Siska kalah cepat. Petugas keamanan menyambar tangannya sebelum dia sempat menekan suntikan itu. Suntikan itu terlepas, jatuh ke lantai. Ibu Siska meronta-ronta, menjerit histeris. "Lepasin saya ibunya. Saya berhak melakukan apa saja pada anak saya. Dia milik saya," raungnya seperti orang kesurupan. Aku segera mengambil ponselku di keranjang buah, mematikan rekaman. "Semuanya terekam, Bu. Semuanya." Akting ibu selesai. Ibu Siska menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang murni. "Dasar menantu kurang ajar. Kamu jebak saya. Kamu yang racuni dia. Itu fitnah." "Diam," bentak Dr. Adrian sambil memungut suntikan di lantai sebagai barang bukti. "Polisi sudah di jalan. Kita akan lihat apa isi suntikan ini." Di tengah kekacauan itu, terdengar suara lemah dari arah ranjang. "Ibu?" Semua orang terdiam. Kami menoleh. Bram membuka matanya. Air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal. Dia sudah sadar. Rupanya suara teriakan kami membangunkannya. Atau mungkin dia sudah sadar sejak ibunya membisikkan kata-kata pengorbanan tadi. Ibu Siska berhenti meronta. Dia menatap Bram. "Bram, anakku, Ibu." Bram menatap ibunya dengan tatapan yang menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. Tatapan seorang anak yang dunianya baru saja runtuh. "Kenapa, Bu?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. "Aku kurang apa sama ibu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih menyakitkan daripada tusukan jarum manapun. Ibu Siska tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis, meraung, saat petugas menyeretnya keluar dari ruangan. Malam itu, di kamar 304, jebakan tikus berhasil. Tikusnya tertangkap. Tapi tidak ada sorak kemenangan. Yang tersisa hanya puing-puing hati seorang anak yang hancur lebur dikhianati oleh wanita yang melahirkannya. Aku memeluk Bram, membiarkan dia menangis di dadaku, sementara sirine polisi terdengar mendekat di kejauhan. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di pelataran rumah sakit malam itu, seolah menjadi lagu pengantar tidur yang mengerikan bagi penghuni kamar 304. Ibu Siska, atau wanita yang dulu kupanggil ibu, telah dibawa pergi dengan tangan terborgol. Teriakannya yang menuntut hak sebagai ibu kandung masih terngiang-ngiang, memantul di dinding-dinding koridor, meninggalkan jejak horor yang tak kasat mata bagi siapapun yang mendengarnya. Kamar rawat inap itu kini dipenuhi oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis kuning polisi tidak dipasang, namun aura otoritas mereka membuat ruangan terasa sempit. Dr. Adrian sedang berbicara serius dengan seorang perwira polisi, menyerahkan suntikan berisi cairan bening yang tadi jatuh ke lantai dan sampel serbuk teh yang telah diuji di laboratorium. Barang bukti itu kini terbungkus rapi dalam plastik transparan berlabel, siap menjadi paku terakhir untuk peti mati kebebasan Ibu Siska. Aku berdiri di samping ranjang Bram, memegang tangannya yang gemetar hebat. Bram sudah sadar sepenuhnya, namun jiwanya sepertinya masih tertinggal di alam mimpi buruk. Matanya menatap kosong ke arah pintu, tempat di mana ibunya baru saja diseret keluar seperti seorang kriminal. "Mas," panggilku lembut, mengusap punggung tangannya yang dingin. "Minum dulu ya." Bram menoleh perlahan. Gerakannya kaku seperti robot tua yang engselnya berkarat. Dia menatap gelas air di tanganku dengan tatapan curiga. Tatapan itu menghancurkan hatiku. Dia, suamiku yang dulu begitu percaya pada dunia, kini takut bahkan pada segelas air putih. Dia trauma. Ibunya sendiri yang menanamkan ketakutan itu. "Ini air mineral kemasan, Mas. Masih disegel." "Aku buka di depan kamu," kataku cepat, menahan tangis. Aku membuka segel botol itu sampai terdengar bunyi krek, lalu menuangkannya ke gelas. Aku bahkan meminumnya sedikit dulu di depannya. "Lihat, aman." Bram menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. "Maafin aku, Sarah, maafin aku." "SSTT, bukan salah kamu. Kamu korban di sini,
bisikku sambil membantunya minum. Dia, Ibu. Bram tersedak, air mata tumpah membasahi pipinya yang tirus. Dia bilang aku harus berkorban. Dia bilang itu bakti anak. Apa aku anak durhaka kalau aku nggak mau mati buat dia? Enggak, Mas. Demi Tuhan, enggak. Aku memeluk kepalanya, membenamkan wajahnya di dadaku. Itu bukan bakti. Itu manipulasi. Ibu Siska sakit, Mas. Jiwanya sakit. Seorang polisi wanita menghampiri kami dengan hati-hati. Bu Sarah, maaf mengganggu. Kami butuh keterangan awal dari Ibu dan Pak Bram jika memungkinkan. Kami juga sudah memeriksa ponsel tersangka yang tertinggal di tasnya. Aku mengangguk, lalu menatap Bram. Mas kuat? Bram mengangguk lemah. Aku mau tahu kenapa. Polisi itu membuka buku catatannya. Wajahnya tampak prihatin, seolah dia sendiri tidak sampai hati menyampaikan kebenaran busuk ini. Berdasarkan bukti percakapan di ponsel tersangka dan pengakuan awal saat di mobil patroli, motif utamanya adalah hutang judi online dan pinjaman fiktif. Tersangka Siska Wulandari memiliki hutang sebesar 3,5 miliar rupiah pada sindikat rentenir ilegal. Jatuh temponya besok lusa. Dia diancam akan dibunuh jika tidak membayar. Duniaku berputar. Judi online? Ibu Siska yang selalu memegang tasbih? Ibu Siska yang selalu menasehatiku soal baju yang kurang sopan atau sholat yang kurang khusyuk? Judi? Tanyaku tak percaya. Betul, Bu. Slot dan saham gorengan. Beliau kecanduan sejak 2 tahun lalu. Awalnya pakai uang tabungan pensiun almarhum suami, lalu pakai uang belanja bulanan, dan terakhir dia menggadaikan sertifikat rumah ini secara diam-diam ke rentenir. Rumah yang kalian tempati itu sebenarnya sudah bukan milik kalian secara teknis jika hutangnya tidak dibayar. Satu-satunya jalan keluar bagi tersangka adalah mencairkan asuransi jiwa Pak Bram yang nilainya 5 miliar. Bram menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Isak tangisnya terdengar menyayat hati. Rumah ayah, uang ayah, semuanya habis buat judi. Fakta itu lebih menyakitkan daripada racun fisik. Racun arsenik bisa dikeluarkan dari tubuh, tapi racun pengkhianatan ini merusak fondasi hidup Bram. Ibunya tidak membunuhnya karena benci. Ibunya membunuhnya karena dia hanyalah aset. Bagi Ibu Siska, Bram bukan manusia, melainkan celengan babi yang harus dipecahkan saat dia butuh uang. Dan cairan disuntikan itu. Lanjut polisi itu dengan nada berat. Hasil tes cepat menunjukkan itu kalium klorida pekat. Jika itu masuk ke pembuluh darah, jantung Pak Bram akan berhenti seketika. Seperti serangan jantung masif. Tidak akan ada jejak racun seperti arsenik. Itu rencana cadangannya. Aku merinding ngeri. Rencananya begitu matang. Jika aku tidak menumpahkan bubur itu, Bram mungkin mati perlahan karena gagal organ akibat arsenik. Jika aku tidak bangun malam ini, Bram akan mati cepat karena suntikan itu. Wanita itu sudah mempersiapkan kematian anaknya dengan berbagai skenario. Malam itu berlalu dengan sangat lambat. Bram tidak bisa tidur lagi. Dia terus terjaga, menatap langit-langit kamar. Dokter Adrian memberinya obat penenang dosis rendah agar dia bisa istirahat. Tapi matanya tetap terbuka, kosong. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat, berjanji pada diriku sendiri untuk tidak akan pernah melepaskannya lagi. Keesokan harinya, berita itu meledak. Ibu kandung racuni anak demi judi online, menjadi headline di mana-mana. Wartawan mencoba menerobos masuk rumah sakit, tapi pihak keamanan menahan mereka. Kami terisolasi di dalam kamar, tapi dunia di luar sana sedang menghakimi keluarga kami. Sore harinya, seorang pengacara yang ditunjuk negara untuk mendampingi Ibu Siska datang menemui kami. Dia membawa pesan dari penjara. Ibu Siska ingin bertemu Pak Bram, kata pengacara itu ragu-ragu. Dia bilang dia ingin minta maaf. Bram yang sedang duduk bersandar sambil menatap jendela, menoleh pelan. Wajahnya dingin, lebih dingin dari mayat hidup. Bilang sama dia, suara Bram parau namun tegas, tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Anaknya sudah mati semalam. Yang ada di sini cuma Bramantio, suami Sarah. Saya tidak punya ibu lagi. Pengacara itu terdiam, mengangguk hormat, lalu undur diri. Aku menatap Bram,
melihat perubahan besar dalam dirinya. Bram yang lembut dan penurut itu telah hilang, digantikan oleh sosok yang keras dan penuh luka. Dia telah membakar jembatan menuju masa lalunya demi menyelamatkan masa depannya bersamaku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah seminggu, Bram bisa makan bubur rumah sakit tanpa muntah. Ginjalnya masih sakit, tubuhnya masih lemah, tapi racun itu sudah berhenti mengalir. Racun yang sebenarnya, kehadiran ibunya, sudah disingkirkan dari hidupnya. "Terima kasih, Sarah," bisik Bram saat aku menyuapinya. "Kalau kamu nggak pulang ambil baju hari itu, aku pasti sudah." "Jangan dibahas lagi," potongku, mencium keningnya. "Kita fokus sembuh. Kita punya banyak hal yang harus diurus setelah ini. Kita harus pindah rumah, kita harus mulai dari nol. Tapi nggak apa-apa, asal kita berdua." Bram tersenyum tipis, senyum tulus pertama yang kulihat sejak dia sakit. "Iya, asal kita berdua." Di luar jendela, hujan mulai turun, membasuh debu-debu kota Jakarta. Aku berharap hujan itu juga bisa membasuh trauma yang melekat di jiwa suamiku, meski aku tahu, bekas lukanya akan tetap ada selamanya. 3 bulan kemudian, gedung pengadilan itu terasa sesak dan panas, meski pendingin ruangan menyala maksimal. Hakim ketua mengetukkan palunya 3 kali, bunyinya menggema tegas mengakhiri drama panjang yang menguras air mata dan emosi. Tok, tok, tok. Menyatakan terdakwa Siska Wulandari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun. 18 tahun. Di kursi terdakwa, wanita tua yang kini rambutnya memutih sepenuhnya itu hanya tertunduk. Tidak ada air mata, tidak ada histeria. Dia terlihat kosong. Mungkin dia sudah mati rasa. Atau mungkin dia sadar bahwa tidak ada air mata buaya yang bisa menyelamatkannya kali ini. Saat petugas menggiringnya keluar, dia sempat menoleh ke arah bangku pengunjung. Matanya mencari Bram. Bram duduk di sampingku, mengenakan kemeja batik lengan panjang. Dia tidak membalas tatapan ibunya. Dia menatap lurus ke depan, ke arah lambang Garuda di dinding. Tangannya menggenggam tanganku begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak goyah. Dia tidak luluh. Ibu Siska berpaling dengan kecewa saat petugas membawanya pergi. Itu adalah kali terakhir kami melihatnya. Bram memutuskan untuk tidak akan pernah mengunjunginya di penjara. "Dia sudah memilih uang daripada aku," kata Bram waktu itu. "Biarkan uang itu yang menjenguknya." Kami berjalan keluar dari gedung pengadilan. Cahaya matahari sore menerpa wajah kami, hangat dan menyilaukan. Puluhan wartawan yang menunggu di luar langsung menyerbu, tapi kami sudah siap. Dengan bantuan beberapa kerabat yang bertindak sebagai pagar betis, kami berhasil masuk ke dalam mobil tanpa menjawab satupun pertanyaan. "Sudah berakhir, Mas," kataku saat pintu mobil tertutup dan suasana menjadi hening. Bram menghela napas panjang, seolah melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Dia menyandarkan kepalanya ke jok mobil, memejamkan mata. Akhirnya, kehidupan kami pasca kejadian itu tidaklah mudah. Bram harus menjalani cuci darah beberapa kali di bulan pertama, karena ginjalnya sempat mengalami gagal fungsi akut. Dokter Adrian bilang itu keajaiban dia bisa pulih tanpa perlu transplantasi, meski dia harus menjaga pola makan super ketat seumur hidupnya. Tidak ada lagi garam berlebih, tidak ada lagi makanan instan. Rumah lama kami, rumah yang menjadi saksi bisu kejahatan itu, sudah kami jual. Uang hasil penjualannya habis untuk melunasi hutang-hutang Ibu Siska pada rentenir agar mereka berhenti meneror kami. Sisanya kami gunakan untuk biaya pengobatan dan membeli sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Jauh lebih kecil, jauh lebih sederhana, tapi bersih dari kenangan buruk. Sore itu, kami tidak langsung pulang. Bram memintaku mengantarnya ke sebuah tempat. Taman pemakaman umum, makam ayahnya. Bram duduk bersimpuh di samping nisan ayahnya yang sudah agak berlumut. Dia mencabuti rumput liar dengan tangannya sendiri. Aku berdiri di belakangnya, memayunginya dari sinar matahari yang mulai condong ke barat. "Ayah." Suara Bram bergetar pelan. "Maafin Bram ya. Rumah peninggalan ayah harus Bram jual. Bram gak bisa pertahanin." Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja. "Ibu,"
Ibu ada di tempat yang seharusnya. Yah. Bram laporin ibu ke polisi. Bram anak durhaka ya? Yah. Bram bertanya pada batu nisan yang diam membisu. Aku berlutut di sampingnya, merangkul bahunya. Kamu bukan anak durhaka, Mas. Kamu anak yang bertahan hidup. Ayah pasti ngerti. Ayah pasti bangga kamu bisa tegas melindungi keluargamu sendiri. Bram menoleh padaku, matanya basah. Aku cuma punya kamu sekarang, Sarah. Cuma kamu. Dan itu lebih dari cukup. Jawabku mantap. Kami meninggalkan makam saat senja mulai turun. Langit berwarna jingga keunguan, melukis cakrawala dengan keindahan yang melankolis. Perjalanan pulang ke rumah baru kami terasa damai. Rumah mungil itu menyambut kami dengan cat dinding warna krem yang hangat. Di halaman depan, tanaman-tanaman hias yang baru kutanam mulai bertunas. Tidak ada lagi kaleng teh antik di dapur. Tidak ada lagi suara langkah kaki mencurigakan di lantai atas. Malam itu, aku membuatkan teh untuk Bram. Teh celup biasa dari supermarket murah. Ini tehnya, Mas, kataku sambil meletakkan cangkir di meja. Bram menatap cangkir itu sejenak. Ada keraguan sedetik di matanya, refleks trauma yang belum hilang sepenuhnya. Tapi kemudian dia menatapku. Dia melihat mataku, mata istrinya yang telah menyelamatkan nyawanya, mata wanita yang pernah menggeledah dapur demi mencari racun, mata wanita yang berani menantang iblis berwajah malaikat demi dirinya. Keraguan itu sirna. Bram mengambil cangkir itu, meniup uap panasnya, lalu meminumnya perlahan. Dia menyeruputnya, merasakannya. Enak, katanya sambil tersenyum. Manisnya pas. Aku nggak pakai gula, kataku. Iya, tapi dibuat pakai cinta. Itu yang bikin manis. Godanya, mencoba bercanda meski suaranya masih terdengar canggung. Aku tertawa kecil, air mataku menetes haru. Kami tertawa bersama di ruang tamu kecil itu. Tawa yang canggung, tawa yang bercampur dengan rasa sakit masa lalu, tapi itu adalah tawa kami yang paling jujur. Badai itu telah berlalu. Kapal kami memang rusak parah, layarnya robek, dan tiangnya patah. Tapi kami tidak tenggelam. Kami masih mengapung, berpegangan satu sama lain di tengah lautan kehidupan yang luas. Aku belajar satu hal dari semua ini, darah memang lebih kental daripada air, tapi kadang darah itu beracun. Dan ketika darahmu sendiri mencoba membunuhmu, air mata orang asing yang tulus mencintaimu lah yang akan menyelamatkanmu. Keluarga bukan hanya tentang siapa yang melahirkanmu, tapi tentang siapa yang bersedia mati, dan membunuh ketakutannya sendiri, untuk melindungimu. Dan bagi Bram, aku adalah keluarganya. Bagi aku, dia adalah duniaku. Kami selamat. Dan esok pagi, matahari akan terbit lagi di ufuk timur, membawa hari baru yang benar-benar bersih tanpa bayang-bayang masa lalu.